Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Swastiastu, Santi Satihu. Bersama saya Gusar Legend Malangani, atau nama lengkap saya biasa orang memanggil Profesor Dr. Kiai Haji Nanang Hardi SMSc, atau apapun panggilan terserah. Ini perlu saya himbaukan kepada segenap Dirjen KUA Departemen Agama untuk memberikan pengarahan terhadap segenap pegawai dan penghulu di seluruh Indonesia. Jangan mempersulit administrasi dan menghambat, sebab itu adalah pendoliman terhadap rakyat, terhadap umat dan masyarakat. Sekaligus buat Mas Menteri kita ya, Pak Menteri Agama, instruksikan kalau bikin peraturan itu di situ seperti cara daftar nikah, fotokopi surat cerai di antara itu tidak perlu bertele-tele, harus dilegalisir dan sebagainya. Itu namanya mempersulit. Sementara kondisi di Jakarta harus pulang ke daerahnya dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kalau tidak ada asli ya fotokopi, yang penting cukup Anda niat ibadah sebagai pegawai, apa mempersulit masyarakat dan rakyat. Itu satu. Dua. Dan yang ketiga, jika harus dilegalisir, minta data. Kalau tidak terjadi apa-apa dalam kondisi mendesak ya. Nah, kalau seperti terjadi apa-apa seperti kantor KUA, seandainya kantor KUA Bangkalan Madura itu tenggelam kena bencana tsunami seperti di Aceh, seperti di Sulawesi, apakah harus diminta yang namanya surat asli dan legalisir KUA sementara terjadi manifest? Oleh karena itu saya sarankan buat Dirjen Departemen Agama, terutama Direktur KUA keseluruhannya, baik itu di kecamatan, di wilayah-wilayah seluruh Indonesia, agar tidak mempersulit dengan argumentasi harus diminta aslinya. Itu bohong belaka. Peraturan negara itu semua bisa diringankan. Jadi saya himbau kepada KUA Matraman, kalau Anda menghambat jangan terlalu, sebab Anda termasuk kategori mendolimi masyarakat dan umat. Satu catatan, tidak itu kepala KUA perempuan atau administrasinya, seluruh pegawai KUA. Sebab saya dengar dari sahabat saya mengurusi surat pernikahan harus gara-gara akte cerainya kurang lengkap, maka ditolak karena cuma fotokopi. Itu sangat dolim sekali. Harus minta asli, harus minta legalisir, dan itu sangat memberatkan masyarakat. Kalau dekat, kalau jauh kan harus minta legalisir ke KUA setempat. Pertanyaannya, apa manfaatnya legalisir sama tidak? Yang kedua, apakah Anda tidak memperbanyak pembiayaan untuk pengeluaran? Itu saudara KUA, staf pegawai keseluruhan di seluruh Indonesia, terutama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ya, perhatikan. Jadi kalau Anda hanya ingin mementingkan ini peraturan sesuai negara, peraturan negara itu semua bisa dieliminir. Harus surat asli, sertifikat cerai dan sebagainya. Nah, kalau surat cerainya itu hilang, terbakar, ya kan? Oke, fotokopi dilegalisir oleh KUA setempat. Kalau kantor KUA tersebut terjadi bencana, contohnya kebakaran, dan mungkin tenggelam kena gempa bumi, tidak ada surat-surat, tidak dilegalisir, bagaimana? Itu harus saudari atau saudara dari kepala KUA Matraman harus pikir itu, terutama penghulu-penghulu, terutama pegawai-pegawai yang ada di KUA Matraman, Jakarta Timur. Kalau memang Anda mempersulit dan bertele-tele, apakah Anda meminta sesuatu yang lebih perfect? Tidak. Jawabannya, kalau surat udah lengkap, hanya satu surat itu aja, jangan dipersulit. Yang penting identitas kakak ada, KTP ada, surat dari kelurahan ada, surat dari puskesmas ada, surat cerai ada, walaupun berbentuk fotokopi. Nah, kalau Anda menghindar terus alasan diklat dan sebagainya, itu salah satu melarikan diri. Kalau Anda menanamkan hal-hal yang mempersulit,
Anda suatu saat naik jabatan, akan saya persulit dengan saya usulkan tidak layak untuk dijadikan kepala KUA dimanapun juga, baik itu dirjen dan sebagainya. Itu catatan sahabat saya. Terutama untuk KUA Jakarta Timur Matraman ya, saya catat semua pegawai. Karena saya juga bisa memutasi kalian semua. Tinggal saya usulkan ke sahabat saya, teman saya, Mas Menteri. Saya kenal sama beliau. Satu catatan itu sahabat saya. Camkan, bukannya saya itu menguji kapasitas seluruh KUA yang ada di Indonesia. Masihkah pemikirannya kotor untuk mempersulit masyarakat? Itu saudara-saudara. Oleh karena itu saya himbau kepada sahabat saya Mas Menteri Agama untuk menginstruksikan kepada Dirjen dan Kanwil Depak, terutama KUA, untuk tidak mempersulit semua masyarakat dalam hal pelayanan pernikahan. Jika Anda tidak melakukan itu, maka konsekuensinya adalah jangan salahkan kalau semua masyarakat tidak mau mengadakan pernikahan di KUA, justru beralih kepada swasta, termasuk tergolong nikah siri dan sebagainya, termasuk gereja-gereja, termasuk wihara-wihara. Karena ini satu catatan, karena di dalam Dirjen Agama itu bukan Islam aja, ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Nah, kalau kantor urusan agama begitu juga. Saya himbau dan saya sarankan jangan mempersulit kalau hanya kurang aslinya atau ini, yang penting ada fotokopinya, atau minta legalisir dari kantor kecamatan di mana dia tinggal. Itu sangat fatal salah. Kalau dekat, kalau jauh, seperti di Aceh terjadi bencana alam, semua kantor KUA ditelan oleh bumi, dihantam oleh laut. Bagaimana merealisasikan peraturan tersebut? Oleh karena itu, buat semua pejabat dari Depak, saya dengan hormat menghimbau untuk membuat peraturan yang tidak memberatkan masyarakat dan orang yang mau melakukan pernikahan dengan berniatan baik. Jadi Anda sudah membatasi niat baik, terutama seluruh pegawai KUA Matraman ya, Kecamatan Matraman. Ingat itu. Karena wakul jalak wa zokal batil inal batila kena zoko. Segala sesuatu yang batil akan kena dengan kebenarannya. Sebaiknya kalau ada pemerintah yang menghambat, harap ditegur. Dan saya kepada masyarakat seluruh Matraman, Jakarta Timur dan seluruh Jakarta untuk satu, apabila terjadi penyelewengan dan pelaksanaan yang tidak baik menghambat terhadap keinginan masyarakat untuk melakukan ibadah kebaikan, yaitu sunnah Rasul, melakukan pernikahan, jangan segan-segan untuk protes. Karena saya khawatir dengan adanya dipersulitnya pernikahan tersebut berimbas masyarakat Indonesia, umat Islam dan semuanya malas untuk berurusan dengan KUA. Dengan malas berarti Anda dengan kemalasan tersebut maka Anda menghalalkan hubungan tanpa pernikahan. Itu satu catatan perlu dicantumkan, karena ini sebagai uji coba saya, apakah himbauan saya ini didengar oleh Mas Menteri sahabat saya yang di Ansor dulu. Saya juga dari Ansor dan saya pengurus NU dulu sempat. Jadi sebelum dia jadi saya dengan Gus Ipul, dengan siapa itu teman-teman saya semuanya, termasuk Caimin, Mohaimin Iskandar, Gus Dur, saya akrab. Begitu sahabat-sahabat, saya himbau kembali lagi kepada seluruh segenap KUA dan penghulu di Indonesia, jangan mempersulit di dalam hal pernikahan. Kalau minta uang terus saja minta uang, berapa? Padahal kan sudah ada peraturannya. Kalau KUA dipanggil membayar 600.000, insya Allah kok masyarakat mau. Demikian dari saya, Gus Sarledin Al-Mali. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, harus ditegasin nih. Iya.